مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang ulun hormati para hadirin dan hadirat yang ka berhadir ba tempat yang mulianya ba rumah Allah, di mana di pagi hari ini kita mengadakan Ahad Barakah atau subuh berjamaah. Kita berada di penghujung tahun, walaupun sebenarnya umat Islam tahun yang sebenarnya bukan tahun Masehi tapi tahun Hijriah. Namun perlu beberapa hal kita renungkan menjelang di penghujung tahun, di mana kita akan memasuki tahun selanjutnya. Pertama yang perlu kita renungkan, sejauh mana sudah perjalanan umur kita yang sudah kita lewati. Apakah kita pergunakan pada hal-hal yang bermanfaat atau banyak terlewatkan dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan sesudah kematian, bukan kehidupan yang sedang kita jalani. Ma fata min umrika fala iwadha lahu. Apa yang telah terluput, terlewatkan daripada umur kamu, tidak ada yang bisa menggantikannya. Maka sebahagian ulama mengatakan al-waqtu nafisun fala tasrifuhu illa lin-nafis. Waktu itu adalah sesuatu yang elok, maka jangan sekali-kali engkau pergunakan kecuali untuk hal-hal yang baik pula. Untuk merenungi kegiatan Ahad kita yang merupakan kegiatan rutinitas dan merupakan sebuah kegiatan yang memberi manfaat barakah luar biasa baik di dunia maupun di akhirat, saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dari hadis tersebut nanti akan kita ambil beberapa pelajaran penting. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Imam Muslim bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan yang dengan niat tujuan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah bagi orang tersebut jalan untuk menuju ke surga. Di sini, di awal hadis di sini dapat kita pahami bahawa menuntut ilmu merupakan jalan untuk mudah menuju ke surga. Kegiatan yang kita adakan semacam ini merupakan bahagian daripada kegiatan-kegiatan untuk memudahkan seseorang menuju kepada surga. Kemudian lanjutan hadis tersebut, wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkumpul satu kaum, satu masyarakat, satu komunitas fi baitin min buyutillah, dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Yang untuk ukuran ini hanya tak baca Al-Quran, tak pelajari ilmu, yang ilmunya juga merupakan hasil olahan daripada para ulama dari Al-Quran dan sunnah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, mempelajari isi kandungan Al-Quran, artinya mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Illa nazalat alaihim as-sakinatu, kecuali turun di atas mereka itu oleh sakinah. Wa ghashiyathumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat daripada Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut mereka di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah, itu para malaikat. Wa man bata'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu,
Dan barang siapa yang kosong atau ketinggalan dalam beramal, derajat nasabnya tidak akan mampu mengangkatnya. Dari hadis tersebut bisa kita ambil pelajaran, ternyata menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Karena dengan ilmu seseorang akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Dan dengan ilmu seseorang akan mengetahui apa-apa saja perbuatan amal salih yang dapat mengantarkan orang tersebut untuk masuk ke dalam surga. Sudah barang tentu pasti sesuatu yang berharga pasti tidak dimiliki kesempatan oleh semua orang. Karena ilmu adalah permata. Yang namanya permata hana mandum urang bisa menikmati atau bisa memilikinya. Maka hana puhirun ni ada pegak kegiatan lagi yo tetap hampunah hurun. Dan beranggapan dikidina atau undang dai-dai dari luar pi kan tujuan dia hadiri sembahyang subuh berjamaah mengaji karena penasaran dengan sosok dai tersebut, maka hadir ramai-ramai. Jadi kegiatan yang lainnya karena kegiatan yang luar biasa mendapat rahmat dan keutamaan, Allah berikan hanya kepada orang-orang tertentu saja, kan memandum orang bisa merasakan. Malah dalam sebuah hadis Nabi jelas ngepegah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di sini dalam hadis tersebut jelas bahwa mayuridillahu bihi khairan, orang yang Allah kehendaki kebaikan saja. Jadi bukan semua orang menghendaki kebaikan oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah. Jadi manusianya dari diciptakan oleh Allah, pertama sebahagian orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang beriman. Dari orang beriman sebahagian lagi dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beramal saleh dan memiliki ilmu pengetahuan. Ternyata orang yang rajin menuntut ilmu, rajin hadir majlis ilmu adalah orang pilihan dari pilihan. Ilmu yang kita belajar dalam agama juga punya aturannya, tidak boleh kita sembarang mengambil ilmu. Sebagaimana kata salah seorang ulama salaf, yaitu dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak, beliau menjelaskan bahwa al-ilmu al-isnadu minad din wa man la isnada lahu faman la isnada lahu laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Dalam hadis tersebut, hadis dibangsakan kepada tabi'in, bukan hadis nabawi, bukan hadis marfu. Beliau menjelaskan bahwa pentingnya memiliki sanad dalam ilmu. Pengertian sanadnya bahasa Acehnya, bahasa Kedaingnya makna sanadnya na mata rantai. Jadi ketika kita belajar ilmu kepada seorang guru, kita kenal guru tersebut belajar di mana, siapa sosok gurunya. Guru dari gurunya kita kenal belajar di mana. Itu jadi jelas sanad di mata rantai sampai terus kepada Rasulullah. Yang maksud dengan sanad dalam ilmu, kata Ibnu Mubarak, al-isnad minad din. Isnad itu atau mata rantai ilmu termasuk bahagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Andainya ilmu itu tidak memiliki sanad, sungguh orang akan ngomong seenaknya saja. Di barangkali saja pegah ilmu. Teruk ana 4 orang pegah haji ilmu, teruk ana maso pegah haji ilmu, padahal orangnya hana ada duri, hana ada depat pagi acak ilmu, hana ada depat pak gebet. Kadang-kadang punya ilmu hana jelas mata rantai, bisa jadi kadang-kadang ngecak ilmu bak gurai dari gurai yang dalam tente memiliki guru, atau na guru kadang dalam tente guru ati jalur yang benar. Maka hati-hati ketika kita hadir majlis ilmu atau mempelajari ilmu. Jadi pakan ngepegah minta ilmunya salah satu jalan untuk mempermudah kepada surga, karena dengan ilmu kitanya akan mengetahui ta yang halal ta yang haram. Dengan ilmu kitanya juga akan mengetahui tah-tah amal ibadat yang bisa mendatangkan kitanya mudah untuk tamang dalam surga. Kemudian selanjutnya yang bisa dapetik daripada hadis tersebut, ternyata di dalam menuntut ilmu akan mendapatkan 4 keutamaan. 4 keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sering hadir majlis ilmu. Yang pertama, dalam hadis Nabi menyebutkan nazalat alaihim as-sakinah. Orang yang duduk berkumpul mempelajari ilmu, nazalat alaihim as-sakinah, turun sakinah. Apa makna sakinah? Dalam bahasa Arabnya sering sakinah, mawaddah, warahmah. Watra sakinah
makna sakinah mendapat ketenangan hati. Dalam bahasa Arab diartikan sakinah at-tuma'ninatu wal waqaru, ketenangan, mendapat ketenangan hati, ketenangan batin yang dengan sakinah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman selalu akan merasa ketenangan batin dan jiwanya. Tahu olehmu sesungguhnya ketenangan batin itu dengan selalu mengingat Allah. Karena hanya mungkin majlis ilmu, majlis untuk mengingatkan orang kepada hal-hal yang lain. Hanya mungkin majlis ilmu, majlis di mana mengajak orang untuk melupakan Allah. Pasti dalam majlis ilmu mengajak orang untuk mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah ketenangan batin akan dirasakan. Kira-kira dalam 1 minggu atau 10 hari yang kau liket, nalun rumpa informasi dari ngon yang dari Tarim Hadramaut Nangro Yaman. Salah seorang ulama didih yang bernama Al-Habib Umar bin Hafid, mungkin sering baca-baca atau kalian-kalian foto di majlis ilmu gaknya di Darul Mustafa. Salah seorang pengunjung dari Singapura hadir di majlis ilmu beliau. Pengunjung dari Singapura tersebut kebiasaan Habib, cerita oleh baca kebiasaan Habib Yona Jame biasa niubi kata-kata sambutan walau 10 minit 15 minit. Kira-kira dari pengunjung yang dari Singapura tersebut saat disampaikan sambutan gepegah bahawa agaknya mengalami gangguan istirahat atau tidur selama 15 tahun. 15 tahun hanya itim tengah malam. Dalam bahasa medis kan insomnia, mana salah. 15 tahun mengalami insomnia, itim tengah malam. Terus kedih Utarim Hadramaut Nangro Yaman, orang bisa merasakan bisa tidurlah. Dia tengok mereka trip mana itim tengah kan kibaruhan sang lagi gaduh sebahagian nikmat. Karena tengoknya juga bahagian nikmat. Yang hanggebi berlebihan lah agama, kan hanggebi hanjit berlebihan. Jadi singkat cerita dari lih yang disampaikan legayan kecok kesimpulan ternyata Nangro Tarimnya luar biasa barakah, bisa memberi gaknya rasa tidur yang nyenyak. Ketika disampaikan sambutan lanjutan oleh Habib, dijelaskan oleh Habib kira-kira puatra yang membuat ketenangan batin salah seorang yang ziarah yang berasal dari Singapura puno. Pukul di Tarimnya na gedung-gedung pencakar langit hana gedung pencakar langit di Tarim paling tinggi bangunan put lantai hana yang bangunan melebihi. Pukul di Tarimnya na pepohonan yang teduh, pepohonan yang teduh yang dia duduk inan tengah tenang ni hana aja. Tapi nangro gersang, nangro miskin, nangro gersang. Puatra yang membuat orang merasa ketenangan batin teruk gede. Sampai kali Habib zikir Allah. Karena didih le masjid-masjid yang biasa melakukan zikir-zikir. Masyarakat yang kamulazamah melakukan zikir kan hanya 3 minggu 3, tiap hari, tiap saat. Ternyata zikir kepada Allah mengantarkan seseorang merasakan ketenangan hidup. Jadi kan karena kemewahan. Ditanya orangnya kadang-kadang salah. Watena hal-hal yang menyusahkan hati tanya, dia aduk bina laut. Tenang sihat lagi tahu ina susah alam. Kadang-kadang jak banda, jak usabang, jak menzabahnya tajak habis peng, habis wate tahu tetap susah alam. Ba Allah yang maha membolak-balikkan hati tanya hantam pernah tamu najah. Hantam pernah talapur ba Allah. Ini kadang-kadang kesalahan kita. Padahal Allah ni pegah dalam Al-Quran jelas ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Yang lum pegah kisah nyata. Kira orang udip di Nangro Metropolitan, Nangro Singapura, membelah tahun kah hanya tim dengan malam karena idih biasa gemulazamah dengan zikir, merasakan ketenangan batin. Tapi punca yang tim dengannya agak susah. Dia tanya ulai tim gerabang, tubuh agak tu tempat ulai dia mentabahnya menggerabang. Tapi sehingga kibannya macam hal dah semikir hanya ketenangan batin penyebab item tengah. Jadi keutamaan pertama hadir majlis ilmu, nazalat alaihim as-sakinah, turun di atas mereka as-sakinah, ketenangan. Kemudian oleh salah seorang ulama salaf iaitu Imam Al-'Un bin Abdullah.
Imam Aun bin Abdullah juga menyebutkan bahawa majalisuz zikri syifaul qulub. Majlis zikir adalah penawar hati. Maka katanya harus bergabung dalam majlis zikir, kegiatan-kegiatan yang berpegat lagi harus bergabung. Di samping menjadi ajang untuk silaturahmi, juga menjadi penawar hati. Kemudian oleh salah seorang ulama sufi, guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, iaitu Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau menjelaskan dalam sebuah makalah ucapannya bahawa al-mu'min yaqwa bi dzikrillah wal munafik yaqwa bil akli. Jadi kitanya yang sering ikut majlis zikirnya menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Al-mu'min yaqwa bi dzikrillah. Orang mukmin akan merasa kuat dengan zikir kepada Allah. Wal munafik yaqwa bil akli. Orang munafik merasa kuat dengan banyak makan. Di pembeda munafik dengan mukmin, senang makan, merasa kuat semangat dengan makan, yang munafik. Orang yang senang berzikir kepada Allah, merasa kuat dengan berzikir kepada Allah, yang mukmin yang sejati. Jadi pembeda antara munafik dengan mukmin menurut Abu Abbas Al-Mursi adalah zikrullah. Maka hadir majlis yang laginya rupa memiliki keutamaan yang ganda. Kan hanya majlis zikir, kan hanya majlis salat subuh berjamaah, tapi juga majlis ilmu. Lebih keutamaan yang paling raya dari kitanya hadir majlis yang laginya rupa. Mudah-mudahan uku baik hanya urut ahad mentang dah lakukan kegiatan, tapi kalau bisa setiap hari. Kemudian dalam ayat tersebut juga dalam hadis tersebut juga disebutkan wa ghasyiyathumur rahmah. Keutamaan yang kedua, orang yang hadir majlis ilmu diselimuti oleh rahmat Allah. Diselimuti oleh rahmat Allah. Kita yang sadar mendung tamang surga kan gara-gara amal. Nabi sendiri juga menyatakan bahawa tamang surga kan gara-gara amal. Tapi gara-gara rahmat. Rasa buah penyebab yang datang rahmat Allah iaitu hadir majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan la yudkhila ahadukum amaluhu al-jannah. Tidak akan dimasukkan salah seorang kamu akan surga oleh amalnya. Salah seorang kalian tidak akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Tidak juga engkau wahai Rasulullah? Rasul menjawab, wala ana, aku juga tidak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadani Allah, kecuali Allah melimpahkan rahmat, kecuali Allah mencucurkan kepadaku bifadlin wa rahmat. Illa ayyataghammadani Allah minhu bifadlin wa rahmat, kecuali Allah mencucurkan kepadaku fadlin, karunia dan rahmat. Ternyata penyebab damang surga gara-gara rahmat, bukan gara-gara amal. Dalam hadis disebutkan bahawa hadir majlis ilmu, keutamaan yang kedua adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka sebagai ulama menyatakan la na'lamu ba'da rahmatillah malladzi sayudkhilunal jannah. Kita tidak mengetahui sesudah mendapat rahmat Allah apa perkara yang memasukkan kita akan surga. Ahya rakaatun, apakah penyebab masuk surga karena satu rakaat salat, atau sadaqatun, atau penyebab masuk surga gara-gara sedekah, atau suqiya ma'in, atau penyebab masuk surga karena memberi minum kepada orang yang membutuhkan, atau hajatin mukminin qadainaha, atau penyebab masuk surga karena ada kebutuhan orang mukmin yang kita tunaikan, yang kita bantukan kebutuhan orang mukmin tersebut. Adapun dakwatin karena mengajak orang kepada jalan Allah, atau zikrin ataupun karena berzikir, tidak ada yang mengetahui. Yang sudah pasti penyebab masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal. Maka bukan karena amal tapi karena rahmat, fa'mal wala tastasghar. Beramallah kamu, jangan engkau menganggap remeh amal sekecil apapun. Sampai-sampai Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan wala tahkiranna minal amal walau antalku akhakum biwajhin talqin. Jangan sekali-kali engkau menganggap sepele amal, sekalipun saat bertemu dengan saudara dengan muka yang berseri-seri atau dengan wajah yang senyum. Karena yang membuat kita datang surga rahmat Allah kan amal. Maka ubina amal sekalipun kita pandang yang amal sepele,
hai hadir sembahyang subuh genyo tak anggap sepele, tapi yang bisa-bisa menjadi penyebab dan mendapat rahmat Allah. Kemudian dalam hadis tersebut pelajaran yang ketiga iaitu wahafathumul malaikah. Orang yang hadir majlis ilmu akan diliputi oleh para malaikat. Malaikat akan mengelilingi kitanya. Cuma hana dirakala. Malaikat mengelilingi kitanya dengan sayap-sayapnya. Oleh para ulama menjelaskan ada tiga faktor penyebab. Bisa jadi karena ra'fah, kasih sayang kepada orang yang hadir majlis ilmu. Bisa jadi karena i'jaban, merasa kagum kepada orang yang hadir majlis ilmu. Bisa jadi karena tatyiban li khawatirihim, untuk menyenangkan hati para penuntut ilmu. Getanya yang dikelilingi malaikat biasa hana terlepas nyokon gelake ampun, gelake rahmat. Malaikat nyoka kelilingi para hamba Allah akan gelaki ampun dan gelaki rahmat. Sehingga disebut dalam syarah-syarah hadis bahawa para malaikat kelilingi orang yang hadir majlis ilmu sehingga hana celah, hana ruangan. Ini menunjukkan pada saat berbaris malaikat hana ruangan, hana celah, kabeh tertutup mendum orang tuntut ilmu. Dijelaskan dalam kitab-kitab bahawa saatnya syaitan hana cara untuk digoda orang yang tengah duduk di majlis ilmu. Main tu digoda itu kerana hana kelilingi oleh malaikat. Saat tanya tengah kelilingi oleh malaikat, hana celah syaitan untuk menggoda anak Adam. Nyamban keutamaan orang hadir majlis ilmu. Kemudian yang keutamaan yang yang disebut dalam hadis wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah menyebutkan mereka yang hadir majlis ilmu kepada makhluk yang berada di sisinya, iaitu para malaikat. Allah disebut dengan sebab dipuji dan dengan dijanjikan pahala yang besar kepada orang yang hadir majlis ilmu. Yang kira-kira boh keutamaan kitanya berkumpul pada majlis-majlis lagi bak bengahuronyo, yang mudah-mudahan dengan sebab sering tak biasakan kebiasaan yang lagi rupa akan mendatangkan ketenangan batin dalam hidup tanya, selalu mendapat doa dan rahmat barakah daripada Allah. Kitanya dikelilingi oleh para malaikat dan malaikat Allah menyebutkan membanggakan kitanya di sisi para malaikat. Hanya menteng nasihat singkat dari Long Tuan di penghujung tahun bisa menjadi terupdate-nya motivasi kitanya, terupdate-nya semangat kitanya menjelang awal tahun ke depan. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kitanya rutinkan laginya akan mendatangkan amal ganjaran yang berlipat ganda, yang akan mendapatkan rahmat Allah, yang dengan sebabnya rahmat Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.